Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabarnya teman-teman pejuang NIP hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Hari ini saya akan berbagi informasi terbaru mengenai formasi CPNS terbanyak yang akan dibuka oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah dalam waktu dekat akan segera membuka pendaftaran untuk seleksi CPNS 2021 serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pembukaan pendaftaran ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk berkarir sebagai abdi negara. Rencananya pengumuman pembukaan seleksi CPNS tahun 2021 akan dimulai pada akhir Mei tahun ini. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Andi Rahadian mengatakan, waktu pendaftaran seleksi CPNS dan P3K masih bersifat tentatif. Pengumuman ini seiring dengan informasi pendaftaran seleksi CPNS tahun 2021 yang akan dibuka pada 31 Mei 2021. Proses pendaftaran CPNS ini akan dilakukan beriringan dengan seleksi P3K. Pada seleksi CPNS tahun ini tampaknya akan berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya peningkatan fitur dalam layanan SSCASN. Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah serta akreditasi perguruan tinggi di Kementerian Ristekdikti. Selain itu, pada seleksi sebelumnya, peserta hanya dapat melihat ketersediaan formasi dengan mengunjungi website masing-masing instansi. Di tahun ini, BKN memastikan bahwa peserta seleksi ASN dapat dengan mudah mengakses informasi tentang seluruh formasi yang dibuka pemerintah, cukup dengan melalui portal SSCASN. Sebelum kita melanjutkan ke formasi CPNS terbanyak tahun ini, saya akan merekomendasikan satu bimbel online, bimbel untuk CPNS ya teman-teman. Bimbel ini bernama Sahabat CPNS. Di sini bimbel Sahabat CPNS mempunyai dua paket, premium dan platinum. Di sini teman-teman bisa melihat ya fasilitas yang akan diberikan dari Sahabat CPNS ini jika teman-teman mengikuti bimbelnya. Sahabat CPNS juga mengadakan tryout gratis ya teman-teman. Cukup dengan mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini dan memasukkan kode voucher lulus PNS, teman-teman bisa menikmati semua fitur yang diberikan oleh bimbel Sahabat CPNS. Yuk kita sama-sama belajar di bimbel Sahabat CPNS agar tahun ini teman-teman mendapatkan NIP seperti saya. Berikut formasi CPNS 2021 terbanyak di tingkat kabupaten atau kota yang dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kategori kesehatan dan kedua kategori teknis yang dilansir dari Twitter resmi @kempan.rb. Untuk formasi CPNS di instansi pusat, di sini ada penjaga tahanan, analis perkara peradilan, pemeriksa, analis hukum pertanahan, dan perawat ya teman-teman. Nah, untuk formasi CPNS dari tingkat provinsi terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Teman-teman bisa lihat di sini profesi apa aja. Kemudian tingkat kabupaten dan kota juga sama, terdiri dari dua kategori, kesehatan dan tenaga teknis. Bisa teman-teman juga perhatikan di sini adakah profesi teman-teman ya di sini. Kalau ada, yuk dari sekarang teman-teman mulai belajar dan mempersiapkan diri karena tidak lama lagi tanggal 31 Mei itu ya teman-teman. Untuk formasi P3K juga terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah. Di sini teman-teman bisa lihat ada penyuluh KB, perikanan, kehutanan, perawat, dan perencana. Kemudian bidang kesehatannya juga ada perawat juga, peranata laboratorium, apoteker, bidan, serta guru dan tenaga teknis ya teman-teman.
Untuk formasi P3K tingkat kabupaten kota juga sama ya dengan yang instansi pusat. Ada guru, tenaga teknis, kemudian tenaga kesehatan, ini yang terdiri dari perawat, bidan, peranata laboratorium kesehatan, rekam medis, asisten apoteker. Selain formasi yang dipersiapkan banyak, juga BKN tengah menyiapkan sistem terbaru untuk mengantisipasi kecurangan, yaitu mempersiapkan fitur face recognition yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi peserta ujian. Harapannya hal ini dapat meminimalkan adanya perjokian dalam pelaksanaan ujian. Selain itu, dikarenakan masih diselenggarakannya di tengah pandemi COVID-19, BKN juga tetap menerapkan prosedur pelaksanaan ujian sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satunya dalam rekrutmen ASN tahun ini, live score peserta akan ditayangkan melalui YouTube BKN agar hasil ujiannya dapat dipantau dari mana saja. Demikian informasi terbaru dari channel saya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jika konten ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe-nya, lalu share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.